Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Sarah Ali Ruby dengan NIM C3401221028. Nah, ini bakalan dibahas tentang pindah panas dua. Pindah panas dua ini ada dalam salah satu materi yang dibahas dan diperdalam di responsi TPHP. Oke, jadi pertama rundown yang akan dilakukan kurang lebih adalah melakukan eh, pemahaman materi. Setelah melakukan pemahaman materi, nanti kita bakalan bahas materi soal untuk yang dari catatan dan soal-soal yang memang telah diberikan. Kemudian akan membahas kelaporan dan setelahnya closingnya ada tambahan soal dari saya pribadi dari source tadi gitu ya. Oke, baiklah, mari kita mulai dengan share screen. Nah, ini bisa dilihat semuanya di sini. Kalau pindah panas dua ini merupakan adanya pergerakan energi karena perbedaan suhu. Karena perpindahan panas ini, seperti yang sudah diketahui, ada tiga, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, atau konveksi. Ini bedanya adalah bagaimana si panas itu berpindah, bagaimana media ini berpindah, bagaimana transfer kalor yang terjadi. Nah, di pindah panas sebelumnya itu kan udah dijelasin kalau ada suatu keadaan yaitu steady dan unsteady atau keadaan setimbang dan keadaan tidak setimbang yaitu unsteady-nya. Apa sih sebenarnya yang mempengaruhi keadaan tersebut? Nah, steady sendiri ini bakalan dipengaruhi sama waktu dan dia itu konstan faktornya. Jadi suhunya bakalan konstan pada semua lokasi. Sedangkan unsteady seperti namanya juga dia kan unsteady atau tidak stabil. Jadi akan terjadi perubahan suhu terhadap waktunya. Terus dia juga bakalan uh, ada ketidakseimbangan sedikit. Nah, nanti ada yang namanya interpolasi untuk cari tahu titik di antara dua titik yang diketahui. Maksudnya tuh kita mau cari titik ketiga dari data-data yang memang telah ada. Oke. Ini ada nilai biot atau NBI singkatan. Ini ada H dikali D per K, yaitu koefisien pindah jari atau konveksinya, dikali radius dimensi, dan dikali koefisien pindah panas. Tapi kalau yang diketahui datanya itu adalah jari-jari, maka penggunaan D itu bakalan diganti jadi H dikali R per K. Pokoknya R itu jari-jari yang bisa didapatkan dari D bagi 2 atau setengah kali. Nah, penentuan NBI ini kan yang bakalan menentukan data terakhir kita, nilai yang ingin kita ketahui. Cuman NBI ini sering nggak diketahui sendiri. Cara kita menentukan nilai NBI itu dengan cara seperti ini, yaitu TA dikurang T dibagi TA dikurang TI atau suhu medium atau wadahnya dikurang dengan suhu pada waktu yang terjadi saat itu dibagi suhu mediumnya dikurang suhu awalnya. Ini semuanya satuannya Celsius. Terus dia bakalan dikali eksponen dan dikali sama rumus di sebelahnya. Nanti akan ada perbedaan rumus yang bisa diterapkan saat implementasinya agar bisa didapatkan yang lebih mudah juga bisa, yang nggak terlalu kompleks kelihatan. Nah, NBI ini dibagi jadi tiga kategori, yaitu kalau dia nilainya 0,1 kurang dari 0,1, terus NBI-nya antara 0,1 sama 40, sama NBI-nya lebih dari 40. Nah, NBI ini dengan uh, nilai yang berbeda itu bakalan ada penyelesaiannya yang berbeda, perlakuannya yang berbeda. Contohnya, nih, kalau NBI-nya itu di antara 0,1 sama 40, begini penyelesaiannya. Kalau dia lebih dari 40, seperti ini penyelesaiannya. Jadi nanti bakalan dilakukan penyesuaian. Kita akan berlanjut ke suatu soal latihan. Nah, ini kan terlihat ya, kita besarkan saja, bahwa bejana uap bisa dilihat, pindah panas bagian luas pindah panas. Kalau dia luas,
Berarti otomatis dia menjadi 0,5 di dalamnya terdapat produk. Berarti 0,57 juta sesuai dengan lambang tadi. Kemudian produk tersebut dipanaskan dari suhu. Berarti produknya yang dipanaskan. Jadi ini kan suhu awalnya 7, yaitu TI tadi. Dan suhu akhirnya atau suhu waktunya itu 92. Nah, ada kadar airnya dan ada kadar produknya. Terus koefisiennya juga dia tertulis di situ. Dan dia juga ada produknya 80 kg. Itu berarti raw. M-nya dulu, tapi nanti bisa diubah jadi raw. Nah, raw-nya itu M per V, atau dia berat dalam satuan. Dan setelahnya kita ada kondensasinya berapa, dan juga ada CP airnya sebesar 4168,8 Joule per kilogram kali Kelvin. Karena ini dia satuan Kelvin semua, rata-rata bisa dilihat ya teman-teman. Kalau ini rata-rata satuan Kelvin semua, nggak perlu dilakukan perubahan atau konversi ke arah Celsius. Jadi itu lebih menyesuaikan aja. Nah, NBI-nya ini udah diketahui kurang dari 0,1. Ada kalanya NBI diketahui, ada kalanya juga NBI tidak. Ini kan kita akan menulis diketahuinya seperti ini. Semuanya sudah tertulis. Dan yang ditanya itu kan berapa sih waktu yang diperlukan? Nah, dia nanya gini, berapa waktu yang dibutuhkan hingga proses berakhir? Berarti itu T-nya berapa? Dengan NBI yang seperti itu, kita masukkan ke yang tadi, bahwa NBI itu rumusnya adalah TA dikurang T dibagi TA dikurang TI sama dengan eksponen, baru kita masukin lagi ke H dikali luas, dan dikali rho, dikali CP total, dikali V, dikali waktunya. Karena waktu itu yang kita cari, kita akan membuat dia berdiri sendiri, dan ini kita masukkan ya nilai-nilainya. Kita masukkan kalau TA-nya tadi itu 92 jadi 365 dikurangi sama T-nya. Sorry, 390 dikurangi T, 390 dikurang 965. Habis itu TA dikurang TI-nya berarti 390 dikurang 280. Nah, itu dimasukin dengan eksponennya, kita masukin data-datanya, dan kita akan mendapatkan hasil yang ini. Setelahnya, kita lakukan pindah ruas. T-nya sebelah kanan, kita buat dia berdiri sendiri, berarti T-nya ke sebelah kiri, dan otomatis akan dilakukan perubahan dari yang minus 1,4816 akan kita ubah ke ruas kanan, yang tadinya di atas, dia akan menjadi. Nah, dari perhitungan tadi bisa dilakukan dengan kalkulator juga, dan kita akan mendapatkan sebesar seperti itu. Nah, ini soal-soal yang lain. Modelannya juga sama. NBI-nya dia sudah diketahui dengan nilai NBI 0,1. Kalau ini NBI-nya justru kita cari tahu, dan ini akan dilakukan interpolasi, yaitu untuk menentukan data ketiga dengan dua data yang sebelumnya kita ketahui. Ini akan dilakukan penjelasan setelah di soal selanjutnya. Nah, teman-teman harus tahu kalau terdapat ini tuh grafik thermalnya dengan perbedaan atau pembacaan itu sesuai dari ini 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya sphere, slab, sama silinder itu akan memiliki grafik thermal yang berbeda. Ini dikondisikan tergantung dengan produknya. Misalnya kalau sosis berarti kan silinder ya. Silinder itu kan yang seperti ini. Tahu lah ya teman-teman bentukan silinder sosis itu seperti apa. Itu nanti pertama kita akan cari garis X-nya. Ini garis X yang tidur atau horizontal. Sedangkan nanti nilai NFO atau nilai akhir kita yang pengen kita cari tahu, ini adalah garis warna kuning. Itu kita dapatkan setelah kita menghitung interpolasi 1, 2, dan 3. Semakin besar nilai interpolasi atau interpolasi ketiga, dia datanya semakin jelas kok teman-teman. Jadi aman ya, dan kita akan bahas. Ini dia contoh tugasnya adalah seperti ini. Dan kita akan coba ke bagian yang ada agak. Yaitu kita coba ke bagian
Oke, jadi ini udah ada data-data yang diketahui dengan dia diameternya 4 cm dan kita akan konversiin dia ke satuan meter karena itu satuan informasinya dan yang digunakan saat ini di soalnya yaitu 0,04 dan kita akan cari tahu R-nya jari-jarinya. Seperti yang tadi udah dipaparin kalau jari-jari itu dari D dibagi 2. Jadi 0,04 dibagi 2 sama dengan 0,024. Nah, TI-nya itu 22 Celcius, T-nya 2 Celcius, dan TA-nya itu minus 2. H-nya itu 21, K-nya itu adalah 0,15, Rho-nya 1050, dan CP totalnya itu 3980. Yang ditanya, berapa sih waktu yang dibutuhkan? Nah, pertama kita akan cari tahu NBI-nya. Karena NBI-nya nggak dikasih tahu, kita cari tahu dengan cara H dikali R dibagi T. Kenapa nggak pakai yang D? Padahal ini ada. Karena kita kalau pakai yang R, lebih kecil juga ya angkanya, lebih enak juga. Tapi bisa juga kok pakai yang D, sebebas teman-teman aja sih sebenarnya. Nah, kita masukin H-nya itu nilainya 21 dikali R-nya 0,02 dibagi 0,15. Kalau misalnya mau masukin pakai D, berarti itu H-nya itu 21 dikali 0,04 dibagi 0,15. Nah, setelahnya kita akan menggunakan nilai tadi, kita keep dulu nih, itu nanti digunakan, dan kita akan mencari tahu gimana sih kita mendapatkan nilai NFO-nya. Karena dari NBI kita bakalan mencari tahu ke NFO-nya. NFO itu kan punya nilai atau rumus K kali Rho dikali CP, kali, K dibagi Rho dikali CP dikali T dibagi jari-jari kuadrat. Nah, untuk tahu berarti kita butuh semua data-data itu. Dan kita masih kekurangan data itu, maka kita lakukan ini, menggunakan rumus yang ini. Kalau misalnya NFO itu bisa dicari menggunakan TA dikurang T dibagi TA dikurang TI sama dengan sumbu Y. Sumbu Y itu bisa diketahui yang ini atau bukan. Yang ini sumbu Y. Nah, di situ kita lakukan masukin datanya. Y sama dengan min 2 dikurang min 2 dibagi min 2 dikurang 22. Jadi nanti dia akan dapat 0,167. Bisa diambil 3 angka di belakang atau 2 angka di belakang dari perhitungan. Nah, kita lakukan pertama interpolasi 1. Ini kan ada X dan Y. Kita bikinlah sumbunya. Kita tahu X, nilai X itu didapat dari nilai ini. X itu yang mau dicari. Nilai Y ini, yang sebelah sini itu, yang akan kita masukkan dari si rumus di atas. Nah, ini kan 0,16 dan kita dapat di sini buat nilainya. Kita mau cari X-nya berapa. Ini bisa dilakukan perhitungan menggunakan kalkulator ataupun ada website yang bisa melakukannya. Jadi kita tinggal masukin data-datanya aja. Nah, kenapa tiba-tiba ini ada 0,2 sama 0,1? Jadi gini, karena nilai si 0,167 ini ada di antara 0,2 sama 0,1. Kan 0,167 itu di antara itu ya. Nah, terus 0,1 itu yang bagian atas, itu pasti dia 0 nilai X-nya. Kenapa? Karena dia datar. Dan kita hitung jarak antara 0,2 sampai 0,1 menggunakan penggaris dan didapatkan bahwa jaraknya adalah 1,8. Nah, setelah semua data-data lengkap, X-nya ini bisa kita masukin ke website tadi dan kita dapat 1,8. Nah, untuk cari yang mau kita garis-garisin dan sebagainya, kan jadi nilai 0,167 di sini ya. 0,167 kita garis, terus kita mau cari tahu nih MFO ini berapa. Itu kita dapetin dari gradiennya. Gradiennya itu 1 dibagi NBI. NBI-nya tadi itu kan 2,8, jadi 1 dibagi 0, 1 dibagi 2,8 sama dengan 0,357. Kita lakukan lagi interpolasi untuk mencari tahu si NFO-nya di mana. Nah, untuk cari tahu NFO-nya itu, kita kan dapat 0,357, kita masukin ke Y, ke data yang udah kita tahu, X-nya, X topi yang akan kita cari, dan 0,357 itu ada di antara 0,50 sama 0,25. Kok bisa gitu? Karena ini 0,25 ya, ini 0,50, kalau gradien itu kan miring. Jadi kita cari tarik garis lurusnya yang bersinggungan miring dan bersinggungan dengan si garis
eh, 0,167 itu yang mana? Oh, ternyata di sini. Kita bikin titiknya di sini, di satu juga. Nah, kita cari tahu jarak antara 0,25 sama 0,5 dari sini ke sini itu berapa? Dengan penggaris lagi. Dan didapatkan 2,4. Nah, udah kita lakukan interpolasi ketiga. Interpolasi ketiga itu kan kita udah dapat nih eh, nilainya. Nilai dari si 0. Kan ini kalau kita tarik, nah, udah dapat nilainya. Dan kita bakalan melakukan interpolasi ketiga. Interpolasi ketiga itu untuk mencari gimana sih nilai yang bagian akhir. Nah, ini kan ada empat ya, jadi dia kayak kurang kelihatan. Cuman ini adalah uh, nilai dari si 0,6 dan 0,8. Itu kita dapat dari nilai 0,9 yang dibulatin jadi 1. Ini dari 0,9 jadi 1. Dan 1 itu didapatkan di sebelah sini kan ya. 0,8 di sini. Nah, itu bakalan kita cari tahu jaraknya lagi menggunakan penggaris. Dan didapatkan 1,9 dan kita masukin lagi ke yang perhitungan dan masuk NFO-nya 0,705. Nah, dari NFO ini belum selesai. NFO ini kita masukin ke rumusan yang awal dan seperti ini tampilannya dan kita bakalan dapat waktu yang diperlukan untuk melakukan pengolahan komputer yaitu sekitar 785,6,52 detik. Untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan ini. Oke, teman-teman. Jadi untuk ini, kita bakalan lihat waktu yang diperlukan untuk mendinginkan sosis berdiameter sekian, suhunya sekian. Nah, sosis itu bentuknya silinder, jadi yang akan kita pakai itu yang bentuknya paling bawah berarti. Nah, sosisnya itu udah kita masukin, kita cari tahu MBA-nya berapa dengan memasukkan H dikali R dibagi K. Ini udah kita masukin semua angkanya dan didapatkan 3,78 dan masuk kategori NBI-nya antara 0,1 sama 40. Nah, kita masukin lagi ke rumusan yang tadi, ke TA kurang TI dibagi TA TI sama dengan sumbu Y, dan kita dapatkan sumbu Y-nya adalah 0,33. Kita masukkan ke interpolasi 1, 0,33, X topinya ini kita cari dengan menggunakan cara yang sama menggunakan grafik tadi, yaitu kita cari 0,33 itu kan berarti antara 0,2 sama 0,4 ya. Jadi di antara sini. Terus kita hitung jaraknya berapa dan didapatkan 1,8. Nah, X-nya ini bisa menggunakan perhitungan maupun menggunakan website dan didapatkan kurang lebih 1,2. Nah, gradiennya udah kita tarik nih. Kita dapat nih 1 per NBI adalah 0,264. 0,26 ini yang kita pakai di interpolasi 2. Setelah itu, kita lakukan lagi pengukuran antara jarak 0,50 sama 0,25 itu berapa dan didapatkan 1,4. Dari situ kita masukin ke nilainya di website bisa dan kita dapetin kurang lebih 0,1. Nah, si 0,1 ini kita keep dan kita bakalan pakai ke interpolasi 3. Di interpolasi 3 itu kita akan menggunakan 0,4 sama 0,6 di bagian sini setelah pembacaan dari interpolasi 2 ini. Dan didapatin hasil 0,4 sama 0,6 jaraknya menggunakan garis adalah 1,9 dengan nilai tapi adalah 0,4 dan G itu 0,44. Nah, NFO-nya bisa kita masukin ke sini. K dibagi Rho dikali CP dikali T dibagi R kuadrat. Dan kita hitung-hitung. Ini 0,03 kuadrat itu hasilnya kan 0,0009.
Kita dapetin 11,059,6252 atau sekitar 11.059,6252 second untuk waktu yang dilakukan untuk pengolahan si soksis tadi. Gitu deh. Terima kasih.